Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel TF Family China. Gimana di kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua sehat selalu dan kita semua dilancarkan rezekinya ya, amin. Oke, kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua gimana sih lika-liku kehamilan aku selama di Cina, mulai dari awal aku sampai di Cina hingga sekarang aku udah mau melahirkan ya. So, buat kalian yang penasaran, ikutin terus ya, jangan di skip videonya, oke? Nah, langsung aja ya teman-teman. Jadi, awalnya ini kan aku kan tiba di China itu kan awal bulan Maret 2024 ya, tahun ini. Nah, keesokan harinya setelah aku sama Masku tiba di Cina, Masku itu langsung buru-buru buat ngurus buku KIA kalau di Indonesia itu, buku Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, itu kita ngurusnya itu di Pusat Pelayanan Keluarga Berencana, teman-teman. Jadi, bukunya itu seperti ini, buku pink ini. Nah, tapi buku ini tuh khusus untuk pemeriksaan kehamilan aja, teman-teman. Jadi, nanti setelah kita melahirkan, kita juga harus apply beberapa buku lagi, buku untuk kesehatan anak kita, seperti pemeriksaan kesehatan anak, terus juga vaksin anak juga nanti ditulis di buku yang akan aku apply selanjutnya gitu loh teman-teman. Nah, kan ini kan ngurusnya kan di kantor pusat keluarga berencana kan. Ini aku dan Masko diarahin untuk membuat identitas dulu teman-teman. Nah, identitasnya itu apa? Identitasnya itu kartu seperti ini. Nah, di kartu ini tuh udah ada kayak nama aku, terus nama Masko juga, terus alamat, terus ini juga bisa buat payment atau pembayaran setiap kali kita pergi ke sana, kayak gitu teman-teman. Untuk membuat kartu ini dan sebelum mendapatkan buku ini, tentunya kita harus menyerahkan beberapa dokumen terlebih dahulu. Nah, dokumennya apa aja? Dokumennya itu yang pertama ada paspor aku teman-teman sebagai warga negara asing. Itu paspor yang udah paspor sama halaman paspor yang ada visanya ya. Habis itu ada KTP Masko juga, terus ada kakak Masko, terus habis itu juga ada sertifikat kepemilikan rumah. Kenapa ada sertifikat kepemilikan rumah? Karena KTP Masko kan bukan warga sini ya teman-teman. Ibaratnya tuh kayak Masko kan pendatang. Jadi diharuskan membawa sertifikat kepemilikan rumah sebagai bukti bahwa Masko ini benar-benar tinggal di kota ini teman-teman. Setelah persyaratan itu kita kasih ke petugas dan kita sudah mendapatkan kartu ini, langkah selanjutnya kita diarahin untuk cepet-cepet melakukan tes kesehatan. Untuk awal tes kesehatan itu ya biasalah ya teman-teman, kita diarahin buat tes cek tinggi badan, terus berat badan, habis itu pengambilan darah. Nah, pengambilan darah itu nanti kita juga dicek kadar darah kita kayak gimana, terus terkait penyakit menular dan sebagainya lah. Nah, itu nanti dari pengambilan darah itu udah banyak hasil yang keluar gitu loh. Untuk hasil dari pengambilan darah ini nggak langsung jadi teman-teman. Jadi kemarin itu aku dan Masko itu nunggu sekitar 2 hari. Kemudian kita kan setelah pengambilan darah itu kan hasilnya nggak langsung keluar kan. Nah, aku sama Masko buru-buru buat pulang. Habis itu setelah 2 hari dari pihak kantor keluarga berencananya nelpon Masko, terus dikasih tahu untuk membawa aku ke kantor keluarga berencana lagi untuk tes tahap selanjutnya, tes kesehatan tahap selanjutnya. Setelah itu kan hasilnya kan udah keluar, hasil tes darah yang kemarin kita lakukan itu kan udah keluar. Nah, setelah itu aku sama Masko diarahin untuk ke lantai 2 untuk pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan lanjutannya itu apa aja? Ada USG, terus tes jantung aku, sama tes paru-paru. Setelah hasil tes itu semuanya keluar, jadi kita langsung diarahin untuk ke ruangan sebelah dan bertemu sama
petugas yang lain, kemudian diarahin untuk pembuatan buku ini. Kultur shock aku yang pertama ini ketika datang di sini, tiba di sini, waktu pemeriksaan tes kesehatan itu, kalau di Indonesia kan kita kan suami kan boleh masuk ya. Kalau di sini tuh suami tuh nggak boleh masuk, nggak boleh nemenin selama pemeriksaan. Jadi di situ aku bener-bener sendiri, agak kaget juga karena mereka petugasnya ini kebanyakan menggunakan bahasanya itu bahasa daerah, bukan bahasa Mandarin yang nasional. Jadi waktu awal-awal aku diperiksa itu agak kaget waktu ditanya, terus juga logatnya kan agak keras juga kan mereka, jadi kayak agak kaget gitulah. Tapi setelah Masko bilang kalau misal aku ini warga negara asing dan bahasa Mandarinku belum terlalu bagus gitu, petugasnya berusaha mengerti, alhamdulillah. Terus juga selama pemeriksaan petugasnya lebih aktif untuk interaksinya ke Masko daripada aku. Jadi selama di ruangan itu aku sama petugasnya ya nggak ngomong apa-apa, cuma kayak petugasnya meriksa aja. Habis itu kayak kalau misal pemeriksaannya udah selesai ya udah bilang halah kei, tuh kayak ya udah ini udah bisa kok, udah bisa keluar. Lanjut lagi, setelah pemeriksaan itu selesai kan, kita diarahin buat ke ruangan sebelah untuk apply buku ini. Nah, buat apply buku ini juga harusnya kan aku kan apply sendiri ya, suami nggak boleh ikut masuk. Tapi karena aku WNA, jadi petugasnya memahami, jadi Masku boleh masuk. Jadi untuk penjelasan lebih rincinya itu petugasnya menjelaskan ke Masku. Saat apply buku ini, dari pihak kantor keluarga berencana itu mengarahkan untuk segera melakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Tapi sebelum melakukan pemeriksaan kita menghubungi dulu gitu loh teman-teman. Jadi nggak langsung kita ke puskesmas gitu, kita menghubungi pihak puskesmasnya dulu, bilang kalau misal kita baru apply buku ini, terus istrinya Masku itu WNA, aku ini sebagai warga negara asing, terus selanjutnya langkah lebih baiknya kemana dulu, langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit besar terlebih dahulu. Karena waktu itu aku baru masuk trimester 1, masih trimester 1 ya teman-teman. Jadi kehamilanku waktu itu masih di usia 2 bulan mau jalan 3 bulan. Itu aku diarahin untuk ke rumah sakit besar terlebih dahulu untuk cek kandungan bahwa semuanya baik-baik aja. Karena hasil USG yang aku bawa dari Indonesia itu nggak berlaku di sini teman-teman. Mereka juga nggak paham juga maksudnya apa. Terus juga hasil USG-nya tuh bedanya tuh kalau misal di Indonesia itu kan hasil USG-nya kan kecil kan. Kalau di sini tuh tiap USG tuh hasilnya tuh lembaran kertas. USG-nya tuh bentuknya tuh lembaran kertas kayak gini. Terus hasil USG-nya kita nggak terlalu jelas untuk melihatnya, tapi tuh di bawah tuh udah ada keterangannya apa aja kayak gitu. Jadi aku bawa hasil USG yang dari Indonesia pun di sini nggak dipakai gitu loh. Terus diarahin buat ke rumah sakit besar untuk ke USG terlebih dahulu. Waktu diarahin ke rumah sakit besar itu kan ada 2 pilihan rumah sakit nih teman-teman. Ada rumah sakit pemerintah sama rumah sakit ibu dan anak. Nah waktu itu karena awal pemeriksaan, jadi aku sama Masku diarahin untuk ke rumah sakit pemerintah terlebih dahulu. Nah sama aja, kita ke rumah sakit pemerintah juga kita harus apply kartu dulu, kartu member, ibaratnya member gitulah ya. Di sini juga udah ada identitas aku, nama, nomor paspor, terus juga misal nanti mau pembayaran juga lewat kartu ini juga. Jadi setiap kita pergi pemeriksaan ke rumah sakit gitu, kita harus membuat kartu terlebih dahulu teman-teman. Setelah USG dari rumah sakit besar itu selesai, udah ada hasilnya, kita baru lanjut keesokan harinya itu ke puskesmas tempat daerah rumah Masku ini teman-teman. Nah di puskesmas ini alhamdulillah tuh petugasnya tuh bener-bener baik banget.
Dan selama pemeriksaan kehamilan di puskesmas ini, kita nggak dipungut biaya sama sekali, kecuali kalau misal kita melakukan USG, terus ada tes urin, tes darah, itu kita baru mengeluarkan uang. Tapi itu bukan yang pengeluaran uangnya tuh bukan yang mahal gitu loh teman-teman. Itu termasuknya tuh yang murah, karena itu udah disubsidi sama pemerintah. Untuk kontrol kehamilan di puskesmas ini sendiri, ini tuh sampai di akhir trimester 2 teman-teman. Jadi setelah masuk trimester 3 nanti kita diarahin untuk pindah ke rumah sakit yang besar, rumah sakit di mana nantinya kita akan melahirkan, kayak gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, ini alhamdulillah kan petugas puskesmasnya kan baik-baik banget ya sama aku, karena mereka tahu kalau misal aku warga negara asing, jadi mereka sebisa mungkin ngebantu aku. Terus juga selama awal trimester sampai trimester 2 itu, buku kesehatan ini tuh aku nggak boleh bawa sendiri, jadi ini disimpan di puskesmas tersebut, kayak gitu. Tapi di puskesmas ini tuh peralatannya tuh nggak terlalu lengkap gitu loh. Kayak kalau misal kita mau USG besar gitu, kita harus ke rumah sakit yang lebih besar juga, nggak bisa kita melakukan di puskesmas itu. Nah, kayak yang kemarin itu kan, waktu di trimester 2 itu kan kita kan diwajibkan untuk USG 4 dimensi ya. Jadi itu kita diarahkan untuk pergi ke rumah sakit khusus yang bisa melakukan USG 4 dimensi. Nah, jadi kemarin ini waktu itu ini hasil USG 4 dimensinya besar kayak gini. Terus habis itu juga dijelaskan sama dokternya kayak terkait janinnya bagaimana, besar apa enggak, terus air ketuban gimana, biasa dijelasin kayak gitu. Nah, habis itu hasil USG ini kita bawa ke puskesmas lagi untuk diperlihatkan ke dokter yang ada di puskesmas tersebut gitu teman-teman. Selama pemeriksaan di puskesmas itu kan, waktu itu kan Mas Ko kan lagi kerja di luar kota kan, jadi tuh aku di rumah bener-bener sendiri. Nah, selama aku di rumah sendiri ini, dan waktu jadwal kontrol aku ini emang 2 minggu sekali, jadi selama 2 minggu sekali itu yang nemenin aku kontrol tuh kakak aku teman-teman. Jadi waktu itu aku bener-bener agak ngerasa nggak enak, sungkan, terus ngerasa ngerepotin banget sama kakak aku karena harus ganggu waktu kakak aku kerja. Tapi alhamdulillah Masku juga kalau misal ada waktu buat pulang, dia pulang buat nganter aku kontrol gitu loh. Tapi nggak bisa yang dipastiin 2 minggu sekali pulang gitu, nggak bisa. Terus culture shock aku selanjutnya selama aku hamil di Cina itu, di sini tuh nggak ada yang namanya istilah ngidam teman-teman. Kenapa kok bisa nggak ada istilah yang namanya istilah ngidam? Karena mereka tuh ngejaga pola makan banget selama kehamilan. Jadi waktu aku awal-awal sampai di sini kan, aku kan pengen banget makan gorengan, terus yang manis-manis gitu kan. Itu tuh aku tuh nggak dibolehin sama Masku, selalu dimarahin karena mereka bilangnya tuh nggak baik buat kehamilan aku. Sedangkan kalau misal di Indo kan, kita kan kalau hamil kan boleh ngidam ini, ngidam itu, kita pengen makan apa aja juga boleh. Kalau di sini tuh enggak. Terus juga tiap hari itu kita harus makan sup, dan aku kan nggak terlalu suka sup ya, jadi tuh ngerasa agak tertekan gitu loh waktu awal-awal. Karena aku ngerasa agak tertekan, terus aku awal-awal juga sering nangis kan karena banyak kultur shock yang aku dapet juga. Terus aku bilang ke Masku kalau misal aku nggak bisa kayak gini, terus banyak kultur shock, berat banget aku hamil di sini, aku bilang gitu. Terus bisa nggak kalau misal kita pulang aja, terus lahiran di Indo aja, soalnya aku takut aku nggak bisa ngikutin adat dan budaya sini. Kayak soalnya kalau di Indo tuh selama hamil kita pengen makan apa ya kita boleh makan, nggak kayak di sini. Di sini kan makan kan diperhatiin, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus juga yang bikin aku bosen tuh, aku tuh nggak boleh ngapa-ngapain, kayak nggak mau nyapu nggak boleh, ngepel nggak boleh, terus
apapun itu tuh aku nggak boleh melakukan pekerjaan rumah gitu loh. Jadi aku tuh agak bosen ya, sedangkan kalau misal aku tiduran terus juga itu nggak baik gitu kan. Aku agak ngerasa tertekan di situ. Terus aku ngobrol sama Masko, dan alhamdulillah Masko tuh paham sama keadaan aku dan bukan tipikal orang yang memaksa aku untuk kenapa sih kamu nggak nurut gitu tuh, enggak. Jadi Masko tuh berusaha ngertiin aku lah. Jadi kayak selama aku nyaman dan selama itu buat bikin aku senang, itu dibolehin, cuma ada batasnya gitu loh. Kalau misal aku mau bersih-bersih rumah nggak apa-apa, cuma harus lebih hati-hati kayak gitu. Terus setelah itu kan, setelah trimester 2 selesai kan kita diarahin ke rumah sakit yang mau dituju untuk lahiran kan. Jadi aku milih buat lahirannya itu, kemarin itu aku sempet bingung mau lahiran di RSIA atau di rumah sakit pemerintah. Makanya kemarin itu sempet aku survei dulu di rumah sakit pemerintah sama di RSIA, kayak terkait pelayanannya bagaimana, terus nantinya gimana gitu, sempet ditanyain juga. Terus akhirnya aku memutuskan untuk lahiran di RSIA karena banyak pertimbangan. Iya, kalau di rumah sakit pemerintah itu jaraknya lebih dekat sama rumah, tapi tuh katanya pelayanannya tuh kurang gitu. Terus juga nanti takutnya kamarnya tuh nggak ada kamar yang buat personal gitu loh. Jadi kita kamarnya sistemnya sharing, dan Masko takut aku nggak nyaman. Terus itu kita memutuskanlah untuk di RSIA walaupun jaraknya agak jauh. Yang penting nantinya aku nyaman, terus juga pelayanannya bagus. Dan alhamdulillah juga selama aku dari awal trimester 3 sampai sekarang udah mau melahirkan ya, itu benar-benar pelayanannya tuh benar-benar bagus banget, nggak mengecewakan gitulah. Sampai pernah ada sempet sewaktu itu kan, waktu di trimester 2 udah mau masuk trimester 3 itu kan, janin aku kan gerak terus ya teman-teman, aktif gitulah. Dan itu tuh posisi malam hari, aku tuh malam hari di rumah sendiri, Masko kan nggak di rumah, aku sendirian. Terus aku nggak bisa tidur sampai jam 3. Menurut aku tuh itu masih wajar gitu loh, karena gerakannya tuh nggak yang buat aku sakit apa gimana, cuma aku ngerasa kurang nyaman aja. Nah habis itu keesokan harinya aku bilang sama Masko kalau misal malam hari itu aku nggak bisa tidur karena bayi aku gerak-gerak terus. Terus sama Masko aku diarahin buat bilang ke dokter yang ada di puskesmas itu kan. Nah habis itu aku bilang, terus aku dimarahin sama dokternya teman-teman, karena kenapa bilangnya itu sekitar jam 10 pagi, kenapa nggak dari jam 4 pagi atau jam 3 pagi waktu malam hari itu. Aku ngerasa nggak nyaman karena mereka takut bayi aku kenapa-napa. Karena waktu di pemeriksaan itu tuh sempat bayi aku tuh ada lilitannya teman-teman. Jadi mereka khawatir bayi itu waktu malam hari aku ngerasa nggak enak badan itu, ngerasa gerakannya nggak enak, itu tuh nggak bisa nafas karena lilitan. Nah habis itu aku dimarahin kan, terus aku habis itu buru-buru disuruh ke RSIA buat ngecek detak jantung bayi aku normal apa enggak. Dan alhamdulillah semuanya normal. Dan itu kan posisi Masku kan di luar kota, terus kakak aku juga udah berangkat kerja waktu itu posisinya. Terus buru-buru nelpon kakak aku buat ngejemput aku ke rumah, terus kita pergi ke RSIA. Nah di kondisi itu tuh aku bener-bener ngerasa nggak enak banget, ngerepotin banget sama kakak aku, karena kakak aku kan kerjanya agak jauh ya. Kan kakak aku ada klinik kecantikan gitu, dan itu tuh jaraknya agak jauh. Itu aku ngerasa ngerepotin banget, kayak ngerasa ih kenapa sih aku di sini ngerepotin banyak orang, aku mikirnya gitu. Terus juga
selama di Indo kan aku kan bener-bener apa-apa tuh aku handle sendiri, apa-apa aku urus sendiri. Terus seketika aku hamil di sini, aku tiba di negara orang, aku tuh harus ngandelin orang lain terus, nggak bisa ngandelin diri sendiri. Itu tuh kayak aku ngerasa bener-bener apa ya teman-teman, jadi ngerasa kayak kenapa sih aku nggak berguna di sini, kenapa sih aku harus ngerepotin banyak orang, sedangkan orang lain aja kan punya kesibukan sendiri, kenapa aku harus ngerepotin sih. Aku sering mikir kayak gitu dan aku sering nangis karena itu sih. Aku juga sering bilang sama Masku kalau aku ngerasa kayak gitu, tapi Masku selalu bilang kayak nggak apa-apa dong, kan kamu lagi hamil, terus juga posisi kamu bukan satu orang, sekarang kamu lagi ada 2 orang sama ada di perut kamu nggak boleh mikir kayak gitu, karena orang-orang di sini tuh peduli sama kamu, sayang sama kamu, nggak pengen kamu ngelakuin apapun sendiri. Karena kalau di sini tuh emang hamil tuh kayak gini, kita sebagai yang lagi hamil ya, kita tuh aktivitas kita tuh dibatasin, nggak boleh terlalu banyak gerak, nggak boleh terlalu banyak melakukan pekerjaan rumah, nggak boleh mencium bau-bau, kayak misal mau masak aja kita nggak boleh nyium bau-baunya, terus parfum aja nggak boleh, terus banyak lah yang nggak boleh, kayak sedikit-sedikit nggak boleh, sedikit-sedikit nggak boleh. Sedangkan aku kan agak shock gitu ya. Terus juga Masku sering nyemangatin aku, nggak apa-apa, semangat, nggak boleh kayak gitu, jangan pernah ngerasa kalau kamu tuh di sini tuh ngerepotin banyak orang. Kamu tuh harus berpikir yang penting tuh kamu sama bayi kita tuh sehat kayak gitu terus tiap hari. Nah dari situ aku kayak sering iya ya bener ya, mungkin selama ini karena aku terlalu menghandle apa-apa sendiri aja di Indo, jadi agak kaget juga waktu sampai di sini. Terus alhamdulillah sekarang Masku terus kakak aku juga semua di sini baik-baik banget sama aku, dan itu sih yang bikin aku ngerasa terharu, sedih gitu loh teman-teman. Jadi cerita kehamilan, selama kehamilan aku di negara orang kayak gitu sih teman-teman. Banyaklah kultur shock yang nggak bisa aku ceritain di sini, terus lika-likunya yang berat, apalagi hamil di negara orang, terus di rumah sendiri, nggak ada teman gitu kan, bener-bener sendirian, LDR juga sama Masku. Tapi alhamdulillah sekarang Masku udah lagi cuti dulu dari pekerjaannya, karena kan aku kan udah hamil besar, takut kalau misal sewaktu-waktu ada aku kenapa-napa terus tiba-tiba harus ke rumah sakit, nggak ada orang di rumah kan repot. Jadi Masku milih buat di rumah nemenin aku sampai aku lahiran nanti. Alhamdulillah banget ya. Itu aja sih teman-teman dari aku, cerita dari aku, sharing pengalaman kehamilan dari aku. Dan buat teman-teman yang hamil di negara orang pasti kalian tahulah ya gimana rasanya, mulai dari perbedaan bahasa, budaya, itu tuh nggak mudah banget buat dilaluin. Apalagi kita hidup di negara orang sendiri itu kayak mesti ngerasa berat banget. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat, karena insya Allah kedepannya kita bakal menjadi lebih baik lagi. Amin. Udah sih itu aja. Oke teman-teman, jadi itu aja cerita aku kali ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Kalau misal ada cerita dari aku yang kurang baik, jangan ditiru. Kalau misal ada yang baik, boleh kalian tiru dan ambil hikmahnya ya teman-teman. Tapi kalau misal yang buruk, nggak usah ditiru. Gitu aja. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton, buat kalian yang udah support aku dari awal sampai akhir, jangan bosen-bosen ya. Terus juga buat kalian yang belum subscribe atau buat kalian yang baru gabung di channel aku, jangan lupa buat subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya. Ditunggu video-video selanjutnya ya teman-teman. Semoga channel aku nantinya semakin berkembang, amin. Terima kasih banyak, see you, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.